kamu ikut organisasi cuma karena kayaknya di situ keren sih organisasinya. Ada cewek pincar deh, masuk ah. Nah, oke, let's go. This is GKS Genos Podcast. Ya, balik lagi nih dengan Genos Podcast ya. Sekarang aku lagi ditemenin sama Panji nih. Yes. Panji, sebelum kita masuk ke pembahasan nih ya, mau tahu dulu nih tentangnya Panji gitu ya. Biar teman-teman yang lain juga tahu gitu ya. Coba deh perkenalan dulu deh Panji. Ya, saya pribadi namanya Muhammad Panji Jansen Nugraha. Saya dipanggil Panji. Saya mahasiswa psikologi di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur semester 6. Semester 6, berarti masih proses ya? Ya, saya berasal dari Berau. Berau? Ya, Berau. Ya, wah merantau dong. Ya, merantau 12 jam dari Berau ke Samarinda. Jadi betul-betul merantau. Capek gitu ya pasti ya. Apalagi memang saya senangnya dari darat kan, jadi betul-betul capek sih dari darat. Tapi ada kesan tersendiri lah untuk lewat darat ya. Karena kita lewat di darat, wis. Iya, tapi lebih enak lah lebih daratnya. Ngomong-ngomong pakai selayar tuh, itu kalau boleh tahu tuh selayar dari mana tuh? Ya, ini selayar dari organisasi saya, Mapala, Mahasiswa Pencinta Alam. Mahasiswa Pecinta Alam. Mahasiswa Pecinta Alam ini maksudnya gimana nih? Memang sering bertugas di alam, di hutan atau gimana? Ya, jadi kayaknya Mahasiswa Pencinta Alam ini organisasi yang dimana sebuah kita itu sama-sama mencintai alam. Kita sama-sama suka beraktivitas di alam dan juga kita juga sering pengabdian masyarakat. Sering pengabdian masyarakat. Ya, betul. Wih, itu keren tuh. Kalau pengabdian masyarakat itu berarti bantu-bantu dalam bencana alam betul. Gitu ya. Dalam bencana alam, bahkan yang kemarin barusan yang bencana di Kalimantan Selatan dan di Sulawesi kita ada turun kok. Turunnya? Iya, turun. Wah, berarti jangkauannya cukup luas ya Mapala ya. Betul. Nah, ini kan kita mulai ke topik pembahasan ya. Aku mau bahas tentang milenial, tapi dalam di lingkup kampus gitu ya. Biasanya kan Panji tahu sendiri tuh, anak-anak milenial sekarang ya Panji ngeliat sendiri lah gimana problemnya ya kan. Apakah problem-problem yang anak-anak muda di luar lingkup kampus itu terjadi nggak di dalam lingkup kampus gitu? Problem ya. Problem-problemnya. Kalau problem-problem yang terjadi pada anak-anak milenial di luar kampus, saya rasa ketika di dalam kampus juga mungkin ada beberapa hal yang terjadi. Seperti contohnya mungkin di luar kampus kan banyak teman-teman anak-anak milenial sekarang itu yang berlomba-lomba bagaimana sih menunjukkan jati diri mereka, bagaimana menunjukkan kalau ibaratnya mencari jati diri lah ibaratnya. Mencari jati diri. Ya, pencarian jati diri. Jadi kadang ada yang ikut nongkrong di sini, jadi kayak punya banyak teman di luar. Di kampus kan kayak gitu juga. Di kampus begitu juga ya. Jadi kayak ada ibaratnya misalnya seperti saya nih, saya kan anak ikut UKM Mapala. Jadi saya biasanya kalau di kampus itu ikut sama nongkrongnya sama Bubuan Mapala. Sama Mapala gitu ya. Ya, ada teman-teman lagi yang UKM futsal, nongkrongnya sama teman-teman futsal gitu. Jadi ya. Satu frekuensi. Satu frekuensi sesuai dengan organisasinya masing-masing. Betul. Ya. Problemnya gitu. Tapi ya ngomong-ngomong masalah problematika nih ya. Kan biasanya gitu kan ada enggak sih kayak yang dalam lingkup organisasi gitu? Lingkup organisasi ada sih biasanya. Yang paling sering terjadi tuh kasus ini sih, ikut-ikutan. Iya sih benar. Aku setuju tuh. Kadang kalau ikut-ikutan itu benar-benar kayak nggak tahu apa-apa, cuman tahu udah nimbrung gitu kan. Ikut-ikutan doang. Jadi kayak kamu masuk organisasi udah tahu nggak punya tujuan. Maksudnya organisasi cuma karena kayaknya di situ keren sih organisasinya. Ada cewek pincar deh, masuk ah. Nah kita bahas satu-satu ya. Yang ikut-ikutan dulu nih. Kalau dari Panji sendiri itu gimana tuh tentang mahasiswa yang ikut-ikutan dalam dalam mengikuti satu organisasi? Kalau terkait mahasiswa ikut organisasi ya, balik lagi ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya ketika yang dia ikuti itu adalah orang yang berpengaruh di organisasi tersebut, itu akan membuat dia menjadi bertahan. Tapi ketika yang dia ikuti itu sesuatu hal yang biasa saja atau yang juga punya pengaruh buruk, dia bakal buruk juga. Seperti contohnya kayak gini, saya masuk organisasi Mapala karena di situ ada abang saya. Ada abang saya. Ketika saya pengen keluar atau saya benci sama Mapala atau ada masalah di dalam Mapala, saya pengen keluar, saya bakal berpikir 2 kali bahkan 3 kali karena di situ ada abang saya. Sama-sama menjaga nama baik gitu ya. Benar. Kecuali saya masuk ke Mapala karena ikut-ikutan teman saya yang memang hang juga. Wah, itu bisa. Pas dia keluar saya juga bakal pasti keluar juga. Nah, itu. Nah, tadi kan ikut-ikutan tuh. Kalau ikut-ikutan itu kayak ini enggak sih? Cuman
pengen tenar aja gitu. Iya betul. Nah kalau aku tuh bingung ya karena gini, organisasi itu kan tempat kita apa ya kayak berkreasi, bersosialisasi dan juga belajar gitu kan. Tapi kenapa malah jadi kayak tempat audisi ya? Cuman cari tenar gitu kan? Iya betul. Jadi kayak iya sih, kamu masuk organisasi atau mau cari apa ya, mau ke tempat audisi, mau numpang Iya. doang. Mungkin dikira dia masuk organisasi gitu Bisa ya. jadi artis kali. Bisa jadi artis Iya. atau enggak mungkin catwalk gitu. Jadi artis betul juga sih, betul. Oh iya. Satu lagi ini aku mau nanya tentang Panji nih ya, tentang Panji nih. Awal mulanya Panji kalau masuk organisasi Mapalat sendiri itu awalnya gimana tuh? Awal mulanya masuk organisasi Mapala karena cari jodoh sih. Oh cari jodoh. Take me out. Oh take me out siap. awalnya memang berarti cari jodoh dong. Iya, memang betul cari jodoh. Oh cari jodoh berarti bener-bener sih jadi apa ya, organisasi udah jadi bisa jadi tempat audisi, jadi take me out juga gitu ya. Banyak hal kayak gitu. Tapi itu pada saat awal saya masuk. Tapi ketika saya sudah masuk ke Mapala dan saya sudah mendapatkan jodoh saya itu, Oh sudah dapat. Alhamdulillah. Sama-sama satu organisasi. Ketika sudah dapat, ya udah tujuan saya yang awalnya mencari jodoh berubah menjadi tujuan organisasi yang mana yaitu sekarang kita sama-sama memajukan Mapala kita. Sama-sama mengajukan Mapala ya. Oh ya. Aku mau nanya juga nih tentang ini nih, mahasiswa ya. Kan Panji pernah lihat tuh kalau mahasiswa tuh ada yang datang pulang. Ya. Apa sih istilahnya kemarin ya, kupu-kupu. Nah gitu. Mahasiswa kupu-kupu. Itu kan kayak bener, kalau menurut aku pribadi ya, itu kayak udah kerja absen udah. Ya, betul. Datang absen udah baru pulang. Kayak nggak dapat apa-apa gitu. Kalau Panji sendiri dari pandangan Panji tentang mahasiswa kupu-kupu itu gimana? Dan apakah Panji pernah menjadi seorang mahasiswa kupu-kupu? Iya betul. Kalau pandangan saya terkait mahasiswa kupu-kupu itu sebenarnya apa ya, unik sih menurut saya. Unik. Maksud saya unik itu ada teman saya mahasiswa kupu-kupu, dia cuma datang kuliah pulang, otomatis kan dia cuma mendapatkan materi nih, Materi ya. tapi tidak mendapatkan sosialisasi apa ya, lingkungan sosial dia, teman-teman mungkin dan lain-lain. Tapi menurut saya unik itu banyak malah mahasiswa kupu-kupu itu malah rajin. Lebih rajin ya. Rajin terkait tugas ya. Kalau tugas oke, kita akuin rajin Iya. ya. Tapi ada juga mahasiswa kupu-kupu itu yang malah ya itu saya bilang mungkin lingkungan sosialnya rendah. Jadi sisi negatif yang kita lihat dari mahasiswa kupu-kupu ya itu kalau misalnya kamu cuma datang ke kampus cuma untuk nuntut ilmu, ya menurut kita itu kayak masih ada yang kurang. Kayak ibaratnya kita makan nasi tapi nggak minum kan kurang Gitu, pastinya kurang banget ya. Jadi sebenarnya ketika kita datang ke kampus yang kita cari memang betul tujuan utama kita kan nuntut ilmu, tapi kita juga tidak boleh melupakan apa ya, relasi benar-benar. Relasi, tempat sosial kita, bagaimana sih kita mencari lingkungan sosial lebih baik dan sebagainya. Benar-benar. Mungkin setuju gak sih kalau mungkin ya mereka yang mahasiswa kupu-kupu itu kayak punya trauma gitu? Iya sih, kemungkinan kalau saya kan masih psikologi nih, kalau saya mandang dari segi psikologi kemungkinan ada, karena ibaratnya kan dari materi kami ada tentang materi psikoanalisa yang dimana masa lalu bakal mempengaruhi masa depan. Tapi tidak selamanya itu bakal mempengaruhi. Kembali lagi, ada beberapa orang atau beberapa manusia yang berhasil berdamai dengan masa lalu dia. Jadi pada saat masa depan dia mempunyai masa depan yang jauh lebih baik. Benar. Nah, yang saya maksud trauma ini kemungkinan pada saat SMA, SMP atau SD dia pernah dibully. Atau ibaratnya pada saat dia berteman dia tidak dapat apa ya, yang katanya persahabatan, katanya teman, itu kayaknya dia tidak pernah dapat kata itu kayaknya. Mungkin dia lebih kayak merasa dikucilkan kali ya dalam circle pertemanannya dia dulu. Mungkin dia pernah mengalami hal, pokoknya intinya mungkin dia pernah mengalami hal yang paling tidak mengenakan yang mengakibatkan pada saat dia kuliah dia menjadi mahasiswa kupu-kupu. Benar sih. Nah iya nih, aku mau balik lagi ke masalah organisasi. Kan organisasi itu kan ada mungkin beberapa mahasiswa yang berpikir tentang organisasi itu nggak penting gitu. Iya betul. Menurut Panji sendiri, organisasi itu seberapa penting? Penting banget. Penting banget. Karena menurut saya apa ya, sukses enggaknya kamu tergantung organisasi kamu. Ibaratnya itu bukan berarti saya mendewakan organisasi ya, tidak. Jadi
betul kita tetap harus fokus dengan perkuliahan, tapi kita juga harus memiliki organisasi yang baik. Jadi kayak seperti tadi saya bilang, kita di kampus atau di dunia perkuliahan kita mendapatkan ilmu, tapi pembentukan karakter kita adalah di organisasi. Benar. Kita membentuk karakter, kita memiliki jati diri ya di organisasi. Jadi kayak, dan itu tuh saling keterkaitan gitu lah. Kayak ketika kita dapat ilmu di kampus, kita bisa mengimplementasikannya di organisasi. Nah, terus perilaku atau sikap atau ibaratnya karakter yang kita punya di organisasi bisa kita terapkan di perkuliahan. Benar sih. Jadi mungkin ya bisa disimpulkan kalau kuliah ini, lingkup kampus ini itu kayak apa ya? Mungkin kayak lapangan kerja untuk sementara. Betul. Lapangan untuk training lah sebelum kita bekerja kan ya. Ibaratnya kayak batu loncatan kita lah. Jadi kayak sebelum kita sebelum kita jatuh atau sebelum kita meluncur ke dunia pekerjaan yang betul-betul nyata, perkuliahan ini adalah dunia pekerjaan yang kalau ibaratnya magang lah, kita masih magang. Bener. Oh iya, di beberapa universitas itu kan ada kayak jurusan atau fakultas hukum. Nah, aku mau bicara masalah hukum nih, tapi di lingkup kampus doang ya. Kan aku pernah dengar tuh tentang BEM ya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Menurut Panji nih ya, kalau namanya BEM kan pasti ada politik lah, ya, ada politik, tapi aku jujur kurang tahu politiknya seperti apa. Tapi menurut Panji, apakah politik di lingkup kampus itu sama dengan politik di pemerintahan? Kalau dibilang sama, bisa sama kan. Sebenarnya bukan sama betul-betul sama ya, kayak politik yang ada di kampus itu adalah batu loncatan kita untuk menuju politik yang sebenarnya. Jadi kayak ibaratnya kita belajar politik di mana ya di kampus. Biar kedepannya nggak kaget gitu. Kalau misalnya kita tidak tahu tentang politik, terus tiba-tiba kita masuk ke dunia pekerjaan dan ternyata di dunia pekerjaan dan di dunia pemerintahan kita ketemu perpolitikan, kita bakal kaget. Wah, kayak kaget banget gitu ya. Iya. Nah, aku kan tadi sudah bicara masalah BEM tuh. Pastinya berhubungan sama politik. Apakah di lingkup BEM itu ada kayak badan hukum yang mengawasi? Wah, ada. Kalau badan hukum itu kayak seperti BEM ini kan seperti Presiden Indonesia. Sedangkan badan hukum itu adalah DPM. DPM ini adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang dimana tugas dia adalah mengawasi semua organisasi dan UKM yang ada di universitas tersebut. Itu berarti mungkin bisa dibilang kayak DPR-nya kampus. Kayak DPR-nya Indonesia lah ibaratnya. Nah, jadi kayak ibaratnya tentang peraturan dan lain-lain ya mereka. Makanya seperti ibaratnya DPR RI ketika mereka membuat peraturan atau keputusan yang malah merugikan orang-orang, kita bakal masyarakat bakal kayak mana ya? Bakal ibaratnya tuh kecewa kita sama DPR kita, kok kayak gini sih keluarkan peraturan, kok malah merugikan kita sendiri gitu loh. Iya, sama seperti begitu DPM kita, ketika DPM kita mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang merugikan mahasiswa bakal juga bilang, loh mana wakil kita gitu loh. Pastinya mereka menagih ya. Iya, menagih. Oke, aku mau tanya nih sedikit lah tentang pengalamannya Panji dulu deh. Selama di Mapala gitu singkatnya. Karena kan kalau kelamaan nanti durasi Pak panjang. Ya. Nanti malah ada yang nonton. Iya benar. Kalau pengalaman yang paling saya ingat sih pengalaman saya di Mapala ini sih kita masuk belajar survival. Kita belajar survival, bagaimana kita masuk ke hutan, bagaimana kita susur gua dan lain-lain. Kita itu dibekali oleh ilmu tersebut. Nah, pengalaman saya kemarin itu pada saat diksar di kampus 2 UMKT. Itu betul-betul berasa hutan banget dan kita betul-betul diajarkan bagaimana sih survival. Jadi saya berasa kayak wah, enggak salah sih saya masuk Mapala. Itu benar-benar masuk ke hutan loh ya. Iya, masuk hutan. Dan kita jadi saya berpikir kayak gini kemarin. Saya betul-betul mau nyerah kemarin kan. Jadi saya berpikir, wah, kalau saya nggak punya ilmu tentang survival, mungkin saya sudah mati mungkin di sini. Benar. Sudah nyerah lah ibaratnya. Tapi karena kita sudah dibekali dengan ilmu survival, di mana di ilmu tersebut kita ditekankan untuk tetap optimis. Kalau kita bakal selalu hidup. Asal kita udah belajar apa yang kita dapat gitu ya. Intinya tuh berpikir positif dulu. Biasanya kita tersesat mas. Kita tersesat atau kita bingung mau kemana, kita ketakutan di hutan. Yang penting harus kita pikirkan kita bakal tetap hidup. Itu dulu. Dan juga jangan panik ya. Biasanya orang udah panik tuh kayak gitu dulu kan. Saya bilang ketika kita tidak punya ilmu itu pasti sudah kayak apa ini. Udah kena kabut ya. Aduh.
mati. Iya, terkadang orang itu ya belum apa-apa udah aku harus gimana padahal harusnya tenang dulu gitu, jangan panik. Mungkin kalau aku mungkin di hutan mungkin langsung panik gitu ya. Kan belum pernah dapat, tapi mungkin kalau masuk Mapala mungkin pasti dapat kan ya. Makanya kan ketika kita ada kehilangan orang, maksudnya kayak ada orang tersesat dan lain sebagainya, kita lihat dulu datanya mas. Kita nggak langsung main cari-cari doang, kita lihat dulu datanya. Oh misalnya contoh Jokan Bala, saya hilang misalnya, teman-teman Mapala saya pasti ngelihat, oh Panji datanya, oh dia punya pemahaman tentang survival, dia punya ilmu survival, oh mungkin dia bisa bertahan selama 3 hari di dalam hutan. Jadi kayak teman-teman saya mencari saya, bakal mencoba cara bagaimana menemukan saya selama 3 hari. Tapi berbeda ketika yang tersesat misalnya mas, yang nggak ada pengalaman yang nggak ada pengalaman dan nggak ada punya ilmu tentang survival, pasti kan wah dia nggak punya ilmu survival, bisa-bisa mungkin sehari aja dia bisa bahaya nih sehari aja. Jadi betul-betul hari ini kita harus kerahkan semuanya. Jadi kita dengan materi tersebut kita bisa menentukan orang ini bisa bertahan berapa lama gitu. Iya ya. Karena itu sih ya, aku sih kagum ya dengan pembekalan Mapala. Mungkin itu kali ya. Kenapa Panji ngambil jurusan psikologi dan masuk ke jurusan Mapala? Mungkin itu bisa berhubungan langsung gitu ya dengan Mapala. Oh ya, Panji kan pernah bilang nih kalau Mapala itu abdinya masyarakat. Iya. Bisa dibilang abdinya lah gitu ya. Karena kan ada beberapa kegiatan yang bisa dibilang abdi masyarakat. Aku mau nanya tentang pendapat Panji. Bagaimana seorang mahasiswa yang seharusnya di mata masyarakat gitu? Karena ada beberapa masyarakat yang kontra dengan tindakan mahasiswa. Contohnya pas waktu demo. Itu kan ada beberapa mahasiswa yang kurang mengerti, betul. Dan melakukan tindakan yang ya dibilang tidak wajar gitu ya. Sok jagoan gitu ya. Nah menurut Panji sendiri itu gimana tuh? Menurut saya ya mahasiswa di mata masyarakat atau bagaimana sih mahasiswa yang baik ibaratnya? Ya bagaimana kita mampu menyerap semua ilmu yang kita dapatkan di kampus dan kita implementasikan di lingkungan kita, di dunia masyarakat. Bagaimana sih apa yang sudah kita dapat ini kita terapkan. Jadi kita cuma bukan berlagak seorang mahasiswa kayak harus intelektual, kita harus tinggi dan lain-lain gini. Percuma, ibaratnya kayak percuma kamu punya otak yang hebat tapi kamu tidak punya pengalaman. Benar. Nah makanya saya bilang percuma kamu. Nah saya juga nekannya kayak gini. Makanya saya bilang ketika ada yang nanya, Ji kamu mau jadi orang yang kayak gimana? Saya nggak bakal bilang saya mau jadi orang yang pintar, enggak. Saya juga nggak bakal bilang saya mau jadi orang yang hebat, enggak juga. Saya cuma pengen jadi orang yang berguna. Berguna itu apa? Ya apa yang kita dapatkan bisa berguna buat orang banyak kan? Bener sih, karena waktu pintar aja belum tentu berguna kan? Banyak loh sarjana tapi nganggur. Bener banget sih. Orang hebat juga contoh, banyak yang punya kemampuan kayak misalnya dia ahli bela diri dan sebagainya, tapi masih ada juga tetap yang kekurangan lah, ibaratnya ada yang mau pakai, ada yang enggak. Nah tapi kalau misalnya kamu sudah berguna, ya sudah pastilah. Sudah pasti, walaupun skill pas-pasan pasti dicari orang kan ya. Tapi kamu sudah berguna gitu. Nah jadi kayak gitu. Jadi kayak dan mungkin ditegaskan lagi kepada seluruh mahasiswa, kita itu harus bagaimana sih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mahasiswa itu tidak selalu kata-kata kasarnya ini tidak selalu berandalan, tidak selalu kayak mengatasnamakan mahasiswa terus demo enggak. Kita demo juga membawa nama rakyat kan. Nah cuma mungkin ada beberapa mahasiswa kita yang mungkin terlalu antusias. Kita kata positifnya tuh terlalu semangat. Iya, terlalu semangat sih sampai kejadian begitu dia ya. Dia terlalu semangat membela rakyat. Iya. Sampai akhirnya dia memiliki tindak-tindakan kriminal dan sebagainya. Yang tidak diinginkan. Iya. Yang itu membuat malah merugikan masyarakat. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa, jadilah mahasiswa yang mana menguntungkan masyarakat, bukan merugikan masyarakat. Iya sih. Ketika kita menguntungkan masyarakat, yang bakal terangkat adalah nama kampus kita. Jadi jangan sampai kita terkenal karena nama kampus kita. Kayak contohnya siapa nama kamu? Panji. Kamu kuliah di mana? Di UMKT. Oh UMKT ya, orang lah kenalnya UMKT kan. Iya benar, bukan orangnya. Bukan orangnya. Nah dibalik, jadi jadikan nama kita yang mengangkat nama kampus kita. Kayak contohnya kita membantu pengabdian di sini. Oh makasih ya mas sudah dibantu. Masnya dari mana? Oh UMKT bagus juga ya ini. Akhirnya pada saat nanti masyarakat
masyarakat akhirnya masih bakal cerita itu lah ada mahasiswa UMKT bantu kita. Jadi kan mahasiswa UMKT bukan kampusnya lah bukan yang kampusnya. disebut. Tapi benar sih yang dibilang Panji itu lebih membanggakan kalau kita yang di apa ya dikenal orang daripada dikenal lewat kampus. Iya. Sama juga numpang tenar sih kalau kayak gitu. Iya kayak numpang doang. Aku tenar gara-gara UMKT nih gitu. Oh ya, Panji kan udah terbentuk nih ya. Udah terbentuk apa nih? terbentuk maksudnya pribadinya lewat Mapala, lewat organisasi dan juga circle-nya Panji kan, dan terbentuklah seorang Panji yang seperti sekarang. Aku mau minta untuk Panji sampein pesan-pesan untuk maba dan adik-adik yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Gemes. Ya dari gemes gitu nih. Gemes. Silakan Panji. Iya. Kalau pesan-pesan dari saya ya, untuk teman-teman yang baru berkuliah atau baru mau masuk perkuliahan, silahkan tuntut ilmu setinggi-tingginya, tuntut ilmu, ambil seluruh ilmu yang dikasih sama dosen, serap semuanya, jangan kasih sisa lah. Pokoknya ilmu sedikit-sedikit pun ambil aja, tapi jangan juga lupa organisasi juga penting. Jadi ketika kalian cuma kuliah cuma berfokus kepada ilmu pengetahuan, kalian pasti bakal lulus dengan nilai tinggi, tapi itu bakal tetap kurang karena yang dicari di dunia pekerjaan adalah pengalaman. Tidak penting setinggi apa IPK kalian, tapi kalau pengalaman kalian tidak ada. Jadi kayak organisasi sama perkuliahan tidak bisa dipisahkan. Jadi kedua itu harus selalu ada. Jadi kayak contohnya mungkin kembali ke individu masing-masing ya. Ada yang 50-50 balance. Ada juga yang 60-40. Iya. Yang penting jangan sampai 80-20. Nah, itu mungkin udah kelebihan ya. Itu terlalu. Apapun yang berlebihan gak baik. Jadi jangan sampai organisasi yang terlalu berlebihan, jangan sampai juga kuliahnya juga berlebihan. Karena dua hal ini banyak manfaatnya. Seperti saya bilang, di perkuliahan atau di dunia kampus kita mendapatkan ilmu, di di organisasi kita pembentukan karakter. Dua hal ini yang betul-betul penting. Aku jujur sih ya kagum sih sama Panji. Sama aja Bang, kita sama-sama belajar bagaimana tidak ada yang lebih hebat. Kita sama-sama belajar. Gini, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi sih. Alasan Panji ikut Mapala? Alasannya kalau tapi selain cari jodoh tadi ya, itu kan tujuan. Iya, kenapa Panji memilih Mapala gitu? Kalau saya pemilih Mapala seperti saya bilang, saya dari dulu memang suka kegiatan di luar di luar ruangan. Dari dulu saya suka ikut pramuka dan sebagainya, dan saya pernah suka juga nonton film-film kayak nonton film perang dan lain-lain, film bagaimana cara bertahan hidup dan lain-lain. Jadi saya kayak beranggapan kayaknya seru sih masuk Mapala yang pertama. Dan juga yang bikin saya betul-betul alasan yang betul-betul saya pengen masuk Mapala, saya tuh kan di kampus ini kita punya banyak perpolitikan, kita belajar pusing nih. Jadi iya bener kayak pusing gitu aja ya. Ada fase di mana saya bilang kayaknya camping enak sih. Karena camping enak ketemu Mapala. Ya, jadi kayak daripada kita pusing-pusing mending kita ke alam lah. Dan ternyata yang saya cari itu dapat di alam. Maksudnya itu kayak ketenangan. Dan ketika kita lagi camping, kita duduk bareng melingkar di depan api baru minum kopi, itu kayak apa yang kita cari itu dapat pas banget. Kayak mungkin berasa kayak keluarga mungkin ya. Makanya saya bilang kekeluargaannya di Mapala itu erat banget. Kita kemana aja, yang penting kita bawain selayar, dan kita juga bilang salam lestari Bang. Jadi salam terkenalnya di Mapala salam lestari. Kita pasti bakal disambut. Oh dari mana Bang? Dari Mapala mana? Oh Mapala ini Bang. Oh ya sini Bang, duduk. Duduk bareng. Awalnya kita nggak kenal, bisa duduk bareng, bisa cerita. Akhirnya akrab. Karena memang seluruh Mapala itu kita keluarga. Mau dimanapun, misalnya Indonesia kita bakal selalu keluarga. Itu keren sih sebenarnya. Malah kan itu saya juga pernah bilang gini, dibandingkan ada kemarin teman bilang kayak gini, aku loh sudah naklukkan tiga gunung di Jawa. Jadi saya bilang, wah gunung nggak bisa ditaklukkan bro. Kalau kamu bilang mendaki oke, tapi kalau kamu bilang taklukan, emangnya kamu punya ilmu sehebat apa bisa naklukkan? Iya bener sih, kan cuma didaki doang ya. Kalah Wiro Sableng. Iya Wiro Sableng aja cuma bisa silat gitu ya. Makanya kan saya mikirnya, dari situ juga saya muncul pemikiran, dibandingkan berusaha untuk menaklukkan alam, lebih baik mencintai alam. Bener, daripada ditaklukin mending dicintain. Kayak seperti kita mencintai wanita, ketika kita mencintai alam bakal memberikan sikap positif juga ke kita. Bener. Ya itu aku setuju banget. Terkadang manusia nggak cinta. Nah, gitu. Bilang cinta alam tapi enggak. Nah, makanya itu sudah yang menurut
kami mahasiswa pecinta alam, ayolah kita pelan-pelan benahi alam-alam yang ada di Kalimantan yang sudah mulai rusak dan lain sebagainya. Kita kalau ibaratnya kalau bukan kita siapa lagi yang mencoba untuk mencintai alam? Iya sih. Karena siapa lagi kalau selain mahasiswa atau anak-anak muda seperti kita yang diharap ya. Aduh, itu mungkin informasi yang udah banyak banget dan bermanfaat banget, dan makasih juga untuk Panji ya udah bisa hadir, udah bisa sharing-sharing juga. Dan untuk kalian yang dengerin, jangan lupa komen, like, and subscribe di channel kami di Genos Project. Dan juga jangan lupa di-share ya, di-share. Dan juga kalau misalkan mau tanya-tanya tentang Mapala, tanyakan ke Panji langsung. Nanti Instagram ya, Instagramnya nanti ada di deskripsi. Jangan lupa di-follow, jangan lupa di-subscribe, comment, like, and share lagi kali ya, share gitu ya. Biar banyak yang anu ya, banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Hah? IG Mapala. Oh, nah, IG-nya Mapala tuh. Bisa IG Mapala, nanti juga bisa kita tulis di deskripsi ya. Ya siap, harusnya saya ngomong Pak itu. Harusnya saya ngomong. Kembali kok siapa ini? Tukar. Iya benar. Tapi nggak apa-apa, manusia punya salah, yang penting hostnya saya. Kok maksa gitu ya. Oke, sekian podcast dari kami berdua. Terima kasih untuk sudah stay tune terus. This is Genos Podcast dan we're out.